Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami, untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65, Allah menghadirkan ciptaan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai sebuah proses yang dimulai dari penciptaan kembali Yerusalem. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 dikatakan bahwa Mesias akan membawa keadilan. Yesaya 11 ayat 1-5. Kemudian pada akhirnya akan ada damai di seluruh gunung kudus kepunyaan Allah. Gambaran yang digunakan dalam Yesaya 11 mirip dengan yang terdapat dalam Yesaya 65. Dalam Yesaya 11 ayat 6-7 dikatakan, serigala akan tinggal bersama domba. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Meskipun gunung kudus Allah akan dimulai dengan gunung Sion di Yerusalem, itu hanyalah pendahulu, merupakan sebuah simbol dari apa yang Allah telah janjikan untuk dilakukan akhirnya di dunia baru bersama dengan umat tebusannya. Allah menjanjikan ciptaan baru, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Allah memulihkan kondisi Yerusalem dan penduduknya serta pembaharuan kembali relasi mereka bersama Allah. Dengan kedatangan Kristus, Tuhan telah memulai pekerjaannya untuk menciptakan langit dan bumi yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tentang langit dan bumi yang baru adalah sebuah gambaran bahwa akan terjadi pembaharuan hidup kepada setiap orang yang menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada masa depan yang pasti ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita. Sebab Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang mau menerima pembaharuan hidup dari Tuhan. Supaya hati, pikiran, dan perbuatan kita diperbaharui Tuhan. Apa yang pernah terjadi tidak akan mengikat langkah hidup kita. Dengan tulus, kita dapat melangkah maju ke depan oleh tuntunan Tuhan. Sebab bisa saja kita sepertinya berjalan, namun nyatanya kita hanya berjalan di tempat. Kita lelah berjalan, namun ternyata tidak ada selangkah pun yang telah kita jalani, karena kita masih tetap terikat oleh hal-hal duniawi. Namun orang yang mau diperbaharui oleh Tuhan akan melangkahkan perjalanan hidupnya dengan bergirang dan bersorak-sorak selama-lamanya tanpa beban dengan mengimani tuntunan Tuhan. Meskipun kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, sukacita akan tetap melimpah dalam kehidupan kita sebab kita memiliki pengharapan akan tuntunan Tuhan yang membawa kita kepada kebaikan-Nya. Pembaharuan relasi yang dilakukan Allah melalui Yesus mendorong kita untuk memperbaharui relasi kita dengan sesama
dan juga dengan alam atau lingkungan. Karya penciptaan Allah yang baru menegaskan hadirnya suatu realita bumi dan langit yang mengalami kebaruan. Segala beban sejarah dan trauma yang pernah melukai umat manusia telah diselesaikan dengan baik. Allah akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah senang memberkati umatnya. Allah tidak hanya bersukacita ketika memberkati umatnya, tetapi di saat umatnya mengalami penderitaan, Allah juga turut merasakannya. Firman ini memberi dorongan kepada kita untuk bertekun setia dalam pengharapan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Mengingatkan kesementaraan kita di tengah-tengah dunia ini dan mengingatkan kita akan kekekalan di langit dan bumi yang baru. Marilah kita persiapkan diri kita untuk tidak hanya menikmati langit dan bumi yang lama, tetapi juga akan menikmati di langit dan bumi yang baru. Milikilah relasi yang baru dengan Allah, relasi yang baru dengan sesama, relasi yang baru dengan alam ciptaan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami, seperti Engkau mengingatkan umat Israel. Engkau berfirman, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Engkau menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Biarlah sukacita, kegirangan senantiasa berada di dalam diri orang yang percaya. Sebab Tuhan yang tetap menuntun dan memelihara kehidupannya. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.